Yang mana ya tadi ya? Nah, kita masih ini, ya. Kita Nah, baik. Sebelum ini, Bapak Ibu. Nah, saya ingin nah ini, saya ingin ini satu supaya membuat kita lebih asik. Nah, saya ingin untuk saat ini Bapak Ibu upload foto menu makan malam Bapak Ibu hari ini. Silakan. Biar saya semakin lapar dan bisa menggugah selera kita, biar nanti tidak salah paham kalau memahami kelas poin yang luar biasa ini. Masakan Padang, Domi, ada tomatnya, Bu Novi. Sudah habis. tinggal itu balungnya. Aduh, asik. Makan salah. Manunya Bu Isa ini bubur atau apa ini ya? Oh, luar biasa. Ada sate, ada jus. Luar biasa. Ini menggugah selera supaya kita bisa selera makan kita. Ada beef. Aduh. Pak Arif ini, Pak Arif. Apa itu? Nikmatnya itu tahu mie telur. Luar biasa enak. Goreng. Iya, nasi goreng. Nggak ada nasi bagus ya, Mbak Tia? Nasi bagusnya mana? Nasi goyeng. Nasi goyeng. Ada jus ini. Aduh, luar biasa. Untuk malam ini menggugah sudah 79. Ini menggoda keimanan saya untuk... Loh, lah ini Bu Sinta. Halo Bu Sinta. Aduh bakso. Aduh, ini kesenangan saya ini. Ini ada guli. Tongseng ini. Tongseng Gunuriana ini. Aduh lu. Oke, saya tutup. Terima kasih. Saya save. Nah, tapi ini juga saya masukkan di insert PowerPoint saya, apa? Tapi karena ini masih proses, jadi masih lama. Oke, saya tutup dulu, biar nanti kita. Oke, ini banyak ini. Ini jadi Bapak Ibu bisa. Baik. Materi yang pertama, Bapak Ibu. Ketika kita ingin, ya, jadi saya pakai nanti word cloud. Word cloud yang pertama. Nah, untuk word cloud, ya, untuk word cloud ini, memang yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, ini saya delete. Ya, kita membuat pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu. Sini pakai tulisan apa pertanyaannya, silakan Bapak Ibu, silakan terserah Bapak Ibu, pertanyaannya bentuknya apa, terus kemudian warna tulisannya itu boleh kita edit sesuai dengan keinginan kita, dan background-nya pun nanti bisa diedit sesuai dengan keinginan kita setelah selesai membuat pertanyaan. Karena yang pertama kita akan word cloud, ya, kata di awan, awan kata, maka kita klik word cloud dulu. Nah, ketika kita klik word cloud ini,
akan muncul di slide yang kita gunakan pada pertanyaan pertama. Seperti itu. Misalkan ini saya tulis, ini saya ganti, ini misalkan pertanyaan nomor 1. Misalkan seperti ini. Kemudian word cloud sudah. Nah, untuk word cloud ini kita bisa pindahkan atau kita letakkan sesuai dengan keinginan kita. Kita letakkan dimanapun, silahkan bisa. Kemudian kita karena mungkin pertanyaan atau informasi yang sudah kita buat itu banyak sehingga ini untuk ikon quiz interaktifnya itu perlu dikecilkan. Ini bisa dikecilkan, kecil, atau mungkin dibesarkan, bisa. Silakan, itu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ketika word cloud itu sudah muncul, nanti pasti ada properti di sini. Ada properti di sebelah kanan ini. Nah, ini propertinya. Nah, ada beberapa properti. Yang pertama, limit number of submission. Karena saya menggunakan word cloud, maka ini akan muncul limitnya. Limit yang dimaksud ini peserta didik kita atau siapa saja yang masuk di kelas kita itu boleh menjawab. Kalau ini kita centang, maka kita akan banyak pilihan di sini sampai 5. Berarti kalau kita centang 1, ini berarti nanti peserta didik kita hanya bisa menjawab 1 kata saja, 1 jawaban, kemudian submit. Setelah itu mereka tidak bisa menjawab lagi. Kalau 2 berarti 2. Kalau dia hanya menjawab 1, sementara pilihan itu sampai 5, nggak masalah. Mereka tidak masalah. Artinya mereka hanya menunggu sampai slide berikutnya selesai, seperti itu. Begitu. Jadi kalau saya, ya tergantung, ini nanti tergantung Bapak Ibu bagaimana menjawab, membuat propertinya. Ini bisa limit. Kalau tidak dicentang, ini dihabiskan, ini peserta itu akan menjawab banyak sekali sampai waktu yang ditentukan itu habis. Begitu. Kemudian ada play option, ya. Play option. Play optionnya berarti option dari nanti slide yang akan kita showkan atau tampilkan. Nah, itu yang pertama, ada start question with slide. Kalau ini kita centang, ketika kita slide show, itu langsung ada di pertanyaan itu akan muncul. Tapi kalau ini kita tidak centang seperti ini, nanti baru ikon dari quiz interaktif itu baru diklik. Itu akan muncul slideshow-nya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, minimize result. Nah, ini nanti minimize result ketika kita centang, berarti result atau hasil jawaban-jawaban peserta didik kita itu tidak muncul. Nah, tidak akan muncul, hanya berupa nanti di situ ada musik, kemudian tidak muncul jawaban-jawaban dari peserta didik kita. Tapi kalau kita centang seperti ini, berarti tidak muncul, ya, minimize. Tapi kalau kita tidak centang, berarti nanti jawaban itu akan muncul seperti itu. Kemudian ini juga bisa ada close submission, berarti tampilan kita atau slideshow kita yang kita tampilkan pertanyaan itu bisa ditutup, ya, jawabannya, atau
close submission-nya. Ini kalau kita centang ada beberapa pilihan, mulai dari 15 detik, 30 detik, sampai 5 menit. Jadi, kalau kita centang dan kita pilih salah satu waktu yang ada di sini, nanti secara otomatis slideshow pertanyaan dari slide yang ada di situ secara otomatis akan berhenti. Dan jika sudah berhenti dan ada beberapa peserta didik kita yang tidak menjawab, nanti akan tidak bisa menjawab, sudah selesai seperti itu. Tetapi kalau ini kita tidak berikan centang atau tanda centang ini nanti kita untuk menghentikan jawaban kiriman jawaban itu bisa dilakukan secara manual dan ketika slideshow ada di situ gitu. Tuh, nah, kita coba ya, ini kita coba. Oke, ini coba kita ini centang jawabannya 1 ya. Ya, kemudian kita tidak start, minimasnya tidak, close summation-nya tidak. Nah, ini pertanyaannya 1. Oke, kita coba. Ini karena tadi tidak saya klik, ini yang kita klik. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada. Tolong, bisa nggak itu yang diterangkan lebih besar kelihatan? Ini yang lebih besar nampak wajah Bapak, yang diterangkan kecil. Oh, berarti itu tadi settingannya dari sana mungkin? Ya, aku settingan. terang yang di share screen Pak Puspo besar kok. Ibu mungkin boleh klik view yang di pojok kanan atas. Ya, klik view aja, nanti Ibu bisa pilih yang standar aja, Bu. Ini memang standar yang tercentang. Itu di itu layar mungkin kayaknya. Itu mungkin dari apa? Bu Ila atau mungkin itu ada yang merubah mungkin juga. Nah, Bapak Ibu, ini nanti untuk menghentikan ini pakai close ini. Atau ini ada waktunya. Nah, waktunya kita pilih mau waktunya berapa. Ini kalau tidak kita waktu ya. Waktu ini kalau tidak kita setting waktunya, ini akan berjalan selamanya. Pokoknya sekuat tenaganya laptop itu bisa itu. Kemudian kalau kita misalkan kita sudah berhentikan, nah kita berhenti akan berhenti seperti ini, Bapak Ibu. Ya, baik. Kita saya selesaikan dulu, kembali aja ya, ini hanya contoh. Nah, kembali. Nah, ini tadi kalau ini tidak saya berikan ini ya. Ini misalkan kita kok yang ini ya, masih ini. Nah, ini limitnya 1. Nih, tetap limit 1. Start question-nya saya centang, minimize-nya saya centang. Kemudian submission-nya juga saya centang. Di sini saya pilih hanya 30 detik. Ya. Ini saya centang semuanya. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Ya. Ini langsung. Jadi Bapak Ibu langsung. Nah, namun ketika ini tidak akan kelihatan
anak-anak menjawabnya apa dan sebagainya hanya melihat waktunya saja. Tapi mungkin untuk sementara ini untuk waktu di HP Bapak Ibu tidak ada atau laptop yang di peserta hanya pertanyaan, yang ada pertanyaan. Kemudian kalau kita menginginkan, nah ini akan selesai secara otomatis karena tadi 30 detik seperti itu. Gitu. Nah, selesai. Tuh, kemudian yang berikut short answer. Nah, ketika kita membuat, sekali lagi kita buat pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya dulu, kemudian kita memilih quiz interaktif yang mana, baru kita klik seperti itu. Untuk yang short answer ini pilihan opsinya atau propertinya itu sama dengan dengan yang tadi. Coba kita lihat lagi. Oh, bukan. Yang play optionnya sama. Hanya untuk yang short answer ada ini hide participant names. Hide participant name when viewing reviews. Berarti nama partisipan kita atau peserta didik kita itu kalau kita klik di sini, maka nama peserta didik itu tidak kelihatan, hanya jawabannya saja. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun ini kita centang, nanti setelah selesai, ketika kita mau mereview, kita bisa buka kembali dan kita bisa melihat siapa yang menjawab A, itu siapa, jawabannya bisa kita lihat siapa menjawab apa, seperti itu. Kemudian start question-nya sama, ya. Ini kalau ini yang 3 ini sama, hanya bedanya di sini. Kita coba yang ini saja. Kita coba yang hide ya. Yang hide berarti partisipannya tidak kelihatan. Oke, kita coba slide. Nah, ini coba. Nah, sekecil ya, WA. Nah, ini tidak ada Bapak Ibu. Namanya tidak ada. Ada hanya jawabannya saja ketika kita centang. Nah, ini seperti itu, ya. Nah, ini sudah banyak. Nah, tuh, oke, tuh. Nah, baik, saya tutup. Tidak saya save review, saya kembali lagi ke tadi. Kembali lagi. Nah, ini short answer ya. Ini ketika saya hide. Tapi ketika kita hide-nya tidak saya centang, ya, kita coba lagi. Monggo Bapak Ibu. Silakan. Nah, ini ada. Ini Pak Sofni, Pak Heru, Bu Nana. Ini ada nih namanya semuanya. Nah, ini bisa kita lihat namanya seperti itu. Gitu. Oke. Ya, kita close. Ya. Kita buka lagi. Oke. Itu ya Teh ya? Iya. Saya itu, jadi saya short answer sama word cloud. Kemudian Pak Del lupa untuk menjelaskan yang di atas, kadang-kadang ketika kita slideshow, pertanyaan itu tidak muncul di layar murid-murid kita karena ada 3 di atas toolbar ini yang tidak di checklist. Oh ya, ini Bapak Ibu. Ini ada di PPT kita atau PowerPoint kita ini yang ada 3 ini ya. Ini coba ini ada 3 ya. Nah,
Ini ada display toolbar. Berarti nanti toolbar yang kita ini yang dimaksud toolbar ini. Nah, ini. Oh. Maaf. Bukan. Nah, ini yang ini aja. Yang mana tadi? Oh, ini apa? Coba. Oke, saya view. Yang dimaksud toolbar, ini Bapak Ibu. Ini yang di bawah ini. Ini ketika itu ada centangnya, kalau dicentangkan. Nah, ini bisa juga karena mungkin kita bisa menghilangkan, ada di sini sebelah kanan itu hide toolbar. Nah, ini tidak akan kelihatan. Nah, itu fungsinya untuk yang di atas. Kemudian display class code. Nah, ini kita centang ya tadi sebelah kanan atas itu tadi. Nah, ini akan muncul. Kalau ini nanti tidak centang, maka itu tidak akan muncul. Demikian juga yang terakhir, enable audience slide viewer. Berarti memunculkan nah slide pada viewer atau yang menjadi peserta. Ini harus dicentang semuanya ini Bapak Ibu. Oke. Itu Teh? Iya, siap. Berarti berikutnya Teteh? Oh, aku sekarang. Oke lah. Nggak mau semua. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan pemanfaatan interaktif quiz dari kelas poin. Yang berikutnya adalah Pak Adi ketutupan ya itunya ya. Ini adalah multiple choice. Nah, multiple choice ini ada dua Bapak Ibu, ada multiple choice biasa, ada mode kompetisi. Nah, sekarang saya akan mengajarkan Bapak Ibu bagaimana cara menggunakan multiple choice. Tadi di grup mana saya lupa ada yang bilang begini, Bu, tapi kan di kelas saya tidak menggunakan multiple choice. Oke, ketika dalam pembelajaran, misalnya kita hanya menggunakan enggak semua, hanya 3 dari 5 misalnya, itu tidak masalah Bapak Ibu. Tapi alangkah lebih bagusnya jika kita tahu semua fasilitas dari kelas poin sehingga di saat kita memang membutuhkan kita sudah bisa. Nah, bagaimana menggunakan multiple choice? Bapak Ibu bikin dulu soalnya seperti ini, soalnya pilihannya, lalu kita pilih multiple choice, bawa ke slide Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu klik untuk question tipenya, ya pilihan tipenya. Apakah pilihan ini 2 AB, 3 ABC, 4 ABCD, 5 ABCDE, 6 ABCDEF. Nah, seperti soalnya Pak Puspo ini kan 5 ya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu pilih 5. Lalu apakah Bapak Ibu akan ada pilihan jawabannya lebih dari 1? Kalau lebih dari 1 berarti Bapak Ibu centang allowance selected multiple choice. Begitu ya. Nah, mana jawabannya? Mana jawabannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu pilih jawabannya misalnya lebih dari 1 misalnya ABC gitu ya. Nah, itu dicentang sebagai jawabannya. Tapi kalau cuma 1, allowance-nya jangan dicentang karena jawabannya hanya 1. Jadi seperti AKM ya Bapak Ibu, AKM itu kan jawabannya bisa lebih dari 1. Nah, di kelas poin ini dia memberikan kita jawaban lebih dari 1 itu bisa. Tapi di pertanyaan Pak Puspo ini kan jawaban yang betul hanya 1. Berarti yang allow-nya jangan dicentang, tapi kita centang jawaban yang betul adalah B ya, kemarin 8 ya. Nah, Bapak Ibu ketika menyeting ini jangan di depan murid-murid, nanti kelihatan di rumah, nanti di sekolah tinggal display. Nah, apabila pilihan ini adalah mode kompetisi, maka Bapak Ibu nanti centang mode kompetisi. Tapi nanti ya Bapak Ibu, saya yang mode biasa dulu. Nah, play option-nya sama dengan yang tadi. Apakah mau pertanyaannya muncul di slide gitu ya, start question with slide gitu ya, kalau mau dicentang. Apakah respon dari peserta mau diminimize, berarti dicentang. Nah, lama respon peserta, kalau misalnya kita pengen 1 menit,
maka dicentang 1 menit. Kalau enggak ya berarti kosongkan supaya waktunya leluasa ya Pak D ya. Tapi Ya, kalau ujian kan terbatas dengan waktu. Tapi kalau kurang ya. pun masih bisa kita tambah. Baik Pak D, sekarang silahkan di eh, slideshow. 30 detik aja ya. 30 detik aja ya Bapak Ibu. Nah, kita slideshow. Nah, Bapak Ibu diklik multiple choice-nya supaya anak-anak nanti bisa menjawab. Nah, apabila kurang kan ini ada waktunya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal tambah per 15 detik. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menutup respon, berarti close responnya. Jadi seperti ini ya. Ini saya tambahkan 15 detik. Nah, apabila Bapak Ibu ingin tahu yang menjawab A siapa, B siapa, maka nanti bisa dilihat. Ya, jadi seperti ini. Nah, udah di stop dulu Pak deh. Stop dulu. Misalnya ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti Bapak Ibu bisa uji coba. Nah, apabila jawaban ini ingin di-save untuk di-review nanti di rumah, Bapak Ibu tinggal save for review. Nah, untuk melihat jawaban yang betul, karena tadi saya sudah bikin kunci jawaban, Bapak Ibu klik show correct answer-nya ke kanan. Nah, jawaban yang betul adalah D. Dan apabila ini ingin dimasukkan ke slide Bapak Ibu tinggal insert result as slide. Suara saya terputus-putus, Pak deh? Ya, putus-putus suaranya. Gak apa-apa. Oh, ya. Gak apa-apa. Hatinya nggak terputus-putus kok. Astagfirullah. Ya, sekarang di-save dulu. Cuma bedanya apa? Ini tidak bisa dipindahkan ke Excel, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengadakan kuis dengan pilihan ganda biasa, maka ini hanya bisa di-save untuk di-review dan dimasukkan ke slide, tidak bisa diekspor ke Excel. Nah, ini di-save dulu, Pak De. Nah, tanda sudah di-save di sini hijau ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sepertinya Pak De Puspa akan meminta Bapak Ibu mengerjakan soal dan ada respon dari respondennya. Nah, cirinya apa? Sudah berwarna hijau seperti ini. Baik, sekarang saya akan coba cara menggunakan kuis interaktif berikutnya, masih pilihan ganda, tapi dengan mode kompetisi. Nah, Bapak Ibu masih di multiple choice, tapi apa bedanya? Tadi dicentang Bapak Ibu mode kompetisinya. Ya, mode kompetisinya dicentang. Nah, supaya berubah di sini. Multiple choice-nya ada gambar piala. Kalau yang tadi biasa kan coba Pak deh, mode kompetisinya jangan dicentang. Nah, kalau tidak dicentang dia tidak ada gambar piala ya Bapak Ibu ya. Di sininya gambarnya grafik. Itu bedanya. Kalau kita menggunakan multiple choice biasa tidak bergambar piala, tapi kalau mode kompetisi dia bergambar piala. Oke. Sama ya, apakah nanti ada jawaban yang sama jawaban yang betulnya lebih dari satu atau tidak? Kalau satu maka jangan dicentang atasnya. Apakah nanti akan muncul pertanyaan terus berapa menit, itu silahkan disetting oleh Bapak Ibu. Sama aja di semua interaktif kuisnya. Nah, sekarang kita coba slideshow. 1 menit Benar. Oh, 15 detik. Oke. 30 detik. Ini saya start show biar langsung. Ya. Oke, di slideshow. Nah, jadi kalau Bapak Ibu centang start with slide, dia langsung muncul pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Nah, dari segi tampilan hasilnya, ini sama aja ya Bapak Ibu ya. Cuma nanti bedanya, nanti kita lihat bedanya, dia akan bisa diekspor ke Excel. Udah dulu Pak De, nggak apa-apa, kita nggak usah lama-lama. Oke, kita close. Nah, ini ada leaderboardnya Bapak Ibu. Ada satu lagi Teh. Oh, ada satu lagi. Oke, ini Pak De bikin 2 pertanyaan Bapak Ibu. Nah, silahkan dijawab dulu. Oke, dikasih sebaran ya Bapak Ibu supaya kita bisa melihat. Oke, di close Pak De. Nah, bedanya apa dengan pilihan ganda biasa? Di sini ada leaderboard, ada papan pemenang ceritanya. Karena kan mode kompetisi ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak De di short correct answer dulu. Jawaban yang betulnya adalah
D gitu ya. Oke, Bapak Ibu daftar hadir nanti ya Bapak Ibu ya. Oke, ketutup jadi ini. Oke, tampilkan leaderboardnya. Nah, ini yang pertama menjawab dan ini bisa ditampilkan sampai 20 orang. Jika murid Bapak Ibu lebih dari 20 orang, maka Bapak Ibu bisa memindahkannya ke Excel. Chart table ya, dipindahkan ke kanan dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini kan yang muncul hanya 20 orang. Kalau muridnya lebih dari 20 orang bagaimana? Maka Bapak Ibu ekspor as CSV. Diklik Pak D. Dan ini dikasih nama, di-save. Nanti Bapak Ibu tinggal menggunakan fasilitas dari Excel-nya untuk merekap atau menganalisa butir soalnya di Excel. Jadi seperti itu bedanya multiple choice biasa dengan mode kompetisi. Baik, sekarang saya akan mengajarkan Bapak Ibu ke soal berikutnya dengan fasilitas yang berikutnya adalah slide drawing. Slide drawing ini adalah mencoret-coret di slide yang Bapak Ibu berikan. Nah, Bapak Ibu kasih dulu perintahnya, slide drawingnya. Lalu, question tipenya, apakah akan menghidden nama dari yang mengirim gambar atau tidak? Ya, kalau nggak ingin tahu jawaban ini punya siapa, supaya surprise gitu ya, maka di hidden. Ya, jadi, tapi play option-nya sama. Ya, apakah akan meminimize jawaban? Apakah pertanyaan akan muncul di slide? Berapa waktunya itu sama ya. Yang bedanya adalah kalau di slide drawing adalah menghidden partisipan atau tidak. Nah, saya tidak akan menghidden ya Bapak Ibu. Jadi, saya hanya akan mencentang pada start di slide sama waktunya 30 detik aja. Oke, kita slide show. Nah, silakan. Nah, caranya adalah Bapak Ibu di HP atau di layar Bapak Ibu pilih dulu pulpennya. Pilih pulpennya, baru coret-coret tuh. Baru coret-coret ya. Nah, pertanyaan ini, soal seperti ini, bisa untuk apa aja? Bapak Ibu bisa bikin LKPD misalnya. Bikin LKPD, nanti murid-muridnya tinggal menjawab. Misalnya matching Pak Ading. Pak Ading lagi pusing. Mematchingkan ya gambar satu di kanan dengan yang di kiri pakai tanda panah misalnya, itu juga bisa. Itu tergantung kreasi Bapak Ibu. Ya, jadi bisa untuk apa? Bisa bermacam-macam Bapak Ibu, tergantung kreativitas kita menggunakan aktivitas yang ada di dalam kelas poin ini. Ya, jadi kadang-kadang bisa untuk bikin soal, kadang-kadang bisa untuk ice breaking. Itu tergantung modifikasi Bapak Ibu semua. Oke. Nanti jangan lupa di save ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan di generasi 2 nanti ada save otomatis. Auto save. Sehingga banyak Bapak Ibu yang kadang-kadang lupa men-save sehingga jawaban murid-murid tidak tersimpan. Ya, jadi mohon maaf, Teumi, mohon maaf. Ya? Itu yang warna apa yang menggambar itu siswa ya, gambar-gambar garis-garis. Iya. Iya, itu dari siswanya. Kita kan hanya minta ini ya. Kalau labirin ini bikinnya kita ngambil dari internet, Bu, nggak bikin ya, karena kita pun belum pandai bikin labirin seperti ini. Jadi cari di maksud saya, Teumi, maksud saya itu nanti di kelas poin APP-nya itu memang sudah disediakan pulpen. Nah, berarti Bapak tadi nggak nyoba ya. Jadi pulpennya itu akan ada di layar murid-murid Bapak Ibu. Ada hitam, ada di kelas merah, poinnya, di kelas poinnya. Iya. Oh, sudah ada di layarnya ya? Iya. Iya. Baik. Mencoret-coret ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, terima kasih. Iya. Bu Umi, tadi tidak kelihatan, makanya saya tidak bisa coret gambar, nggak kelihatan di notebooknya itu. Bu Umi. Iya. Nah, itu kan kalau kita menggunakan laptop tapi kalau pada saat kita menggunakan Android itu kan agak kecil ya, jadi layarnya dibesarin aja. Ya. Saya juga kalau pakai HP anak saya dibesarkan layarnya. Atau mungkin juga berarti kita yang kreatif. Katakan kalau mungkin untuk slide drawing,
untuk slide drawing itu kita membuat soal-soal yang mudah lah. Artinya mereka karena biasanya kalau kita kan jari kita lebih besar dari HP, jadi sulit untuk Itulah tadi kan saya menggunakan Android, makanya. ya. Nah, makanya itu mungkin untuk soalnya atau yang mungkin nanti akan kita gambar itu dibuat sedemikian rupa sehingga peserta didik itu mudah untuk mencoret-coretnya. Begitu, Bapak. Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama, Bapak. Baik, saya lanjutkan satu lagi ya, Pak De ya. Satu lagi, Bapak Ibu. Nanti kita sesi tanya jawab habis ini. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menampilkan. Nah, fasilitas terakhir dari ClassPoint adalah image upload ya Bapak Ibu ya. Nah, image upload ini syaratnya adalah sudah tersedia fotonya ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa langsung misalnya kita cari di Google langsung masukin itu nggak bisa. Jadi harus terdownload dulu ya. Untuk moga-moga sesi 2 ada. Ibu, tadi sudah dibilang selain labirin slide drawing ini bisa untuk apa saja? Ya bisa untuk macam-macam ya Bapak Ibu ya. Kan tergantung pelajaran kita. Tadi saya bilang misalnya Bapak Ibu ngajar tentang matching konsep gitu ya. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan berapa di kanan ada pilihan 2, 3, 4, 5. Anak suruh menarik garis. Jawaban yang betulnya yang mana? Itu kan tergantung kreasi kita sendiri, Bapak Ibu ya. Tergantung pelajaran kita sendiri. Kenapa saya pakai labirin? Karena labirin ini saya gunakan untuk ice breaking. Tapi kan nggak mungkin labirin ini saya pergunakan di pelajaran akuntansi komputer. Kalau di akuntansi komputer, biasanya nanti terkait dengan materi saya. Jadi, apa ya Bapak Ibu? ClassPoint ini kan alat. ClassPoint ini alat. Bagaimana menggunakannya terhadap materi kita ya berarti kita yang mematchingkannya. Oh kira-kira slide drawing ini cocoknya untuk pertanyaan apa ya? Matching konsep atau misalnya Bapak Ibu bikin pertanyaan gambar dengan kalimat 2 tambah 3 sama dengan berapa titik-titik, anak-anak tinggal nulis 5 misalnya begitu. Itu bisa menggunakan slide drawing ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya lanjutkan. Image upload ini berarti fotonya sudah tersedia dulu baru di-upload. Sama seperti tadi, akankah menghidden jawaban peserta ya, menghidden nama peserta ya atau tidak. Lalu apakah pertanyaan akan muncul di dalam slide atau tidak gitu ya. Berapa waktunya seperti itu. Oke, baik Pak Dek, kita 30 menit saja image upload. 30 detik ya. 30 detik ya. 30 menit mah udah selesai, udah kelamaan ya. Okay. Aduh. Oke. Bu Ila, Pak Haryadi, banyak yang nanya daftar hadir. Saya bingung di WA di mana semuanya nanyain daftar hadir ya dari awal. Oke, silakan Bapak Ibu mencoba mengupload sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengajarkan ke murid-murid Bapak Ibu cara menguploadnya, begitu ya. Aduh, Pak Priadu, keren. Ya, begini Bu ya. Nur Santi, Ya. Nah, apabila jawaban-jawaban ini adalah jawaban favorit, Bapak Ibu bisa memberikan tanda love, ya, supaya nanti yang muncul di dalam slide kita hanya yang menjadi jawaban favorit saja. Tapi kalau ingin semuanya ya berarti semuanya jangan dikasih tanda love atau semuanya dikasih tanda love begitu ya. Ini so ya. Like kalau Bapak Ibu memberi tanda love berarti yang muncul hanya yang diberi tanda love saja. Dan bisa dimasukkan ke slide Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang yang berikutnya adalah anotasi ya Bapak Ibu ya. Pak De, kita ke anotasi dulu ya. Itu ada papan tulis. Sebentar Pak De, ke anotasi dulu. Itu di sebelah nama Pak De itu ada anotasi, ada pulpen. Bisa di atas, bisa di bawah ya Pak De ya. Ini adalah untuk kita mencoret-coret slide Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin menerangkan, itu bisa ketika PowerPoint Bapak Ibu ingin
Kalau ini kan kosong ya Bapak Ibu yang ya Nih, bebas kita saya tulis. ini nih seperti ini Teh. Misalnya slide Nah, ini. Pak De Puspa mana slide-nya? Oh, Yang ini sudah ada dah. yang ada tulisannya tadi. Jangan yang Oh, kosong. enggak di tulisannya. Selamat gini? Itu kan kosong tapi dicoret-coret gitu ya. Maksudku tadi Ya. yang ada tulisannya pengen dilingkarin, pengen diapain itu Bapak Ibu bisa menggunakan pena yang ada di bawah ini. Misalnya salah bisa dihapus. Apabila Bapak Ibu pengen pakai papan tulis di situ ada whiteboard. Nah, whiteboard di sini Bapak Ibu bisa pilih background. Misalnya akuntansi kan itu butuh neraca lajur. Bapak Ibu cari dulu atau bikin dulu terus dirubah jadi PNG, lalu dimasukkan di sini ya Pak di titik 3 ini ya, di titik 3 ini maka nanti merubah background dari papan tulisnya. Ya, Nah, seperti ini. Ya, ini kan menulis anggun misalnya. Jadi background ini bisa dirubah ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung nanti mata pelajarannya atau Bapak Ibu mau pakai yang putih saja mau yang hitam saja itu tinggal dicoret-coret. Nah, mencoret-coret ini akan lebih enak jika kita menggunakan pen tablet dibandingkan mouse sebenarnya. Bukan promosi, tapi memang sudah dicoba lebih enak pakai pen tablet. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu di dalam kelas poin juga Bapak Ibu bisa menggunakan polling di bawah sebelah papan tulis. Nah, polling ini belum ada bahasa Indonesianya ya Bapak Ibu. Jadi masih menggunakan bahasa Inggris. Kayak kalau dua kayak kemarin false and true gitu, true and false gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, Pak De ada yang bertanya bagaimana cara merubah backgroundnya. Pak De ke papan tulis lagi coba Pak De. Tak stop ya, Ya. dulu. Keep. Ada. Nah, lagi tadi di slideshow dulu Bapak Ibu. Di slideshow dulu di bawah itu ada papan tulis. Nah, Bapak Ibu di papan tulis itu pilih salah satu. Itu ada titik 3 Bapak Ibu ya. Ada titik. Oh, tapi ya Teh, tapi mungkin untuk sementara ini biasanya sebelum kita mengupload atau mengganti papan tulis ini yang ada di sini, kita ke PowerPoint kita dulu. Iya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya itu yang di atas, makanya tadi aku kan ke yang atas Pak De. Nah, ini itu ya. titik 3 ya Bapak Ibu ya. Itu ada titik 3 di situ. Nah, itu diklik, dipilih satu Pak De, diklik. Bapak Ibu tinggal memilih kalau mau mengganti background berarti use a image. Ya, Bapak Ibu use a image. Nah, tinggal memilih mau menggunakan background yang mana. Misalnya Pak De pakai aja satu itu. Nah, itu akan berubah Bapak Ibu. Nah, terus nanti tinggal digunakan gitu. Ya. Nah, terus Bapak Ibu tadi ada yang bertanya, nulisnya pakai apa kalau mouse-nya susah? Tadi saya sudah jelaskan Bapak Ibu bisa menggunakan pen tablet merek apapun. Nah, kebetulan kelas poin ini lagi ada kegiatan bawa kelas poinmu ke sekolah. Nah, jika Bapak Ibu beruntung nanti bisa dapat pen tablet dari Wacom karena sponsornya adalah dari Wacom. Silahkan kunjungi sosmed-sosmed dari kelas poin. Itu hanya ini ya Bapak Ibu ya. Pen tabletnya harus diinstal enggak? Langsung aja dicolokin ke laptop Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, demikian penjelasan dari. Oh, satu lagi yang lupa Pak De. Apa? Jika materi ini ingin Bapak Ibu share ke murid Bapak Ibu bisa share. Oh iya ada lupa. Fasilitas share PDF. Ya. Nah, ini. Oh iya, yang masuk ya berarti ini. Ya, itu nih. Ada share PDF, diklik yang di atas Pak De sebelah leaderboard. Nah, itu di-share. Di-share. Iya, share PDF. Kita tunggu. Ya. Proses. Nah, ini masih proses, tergantung amal perbuatan. Tergantung sinyal. Nah, nanti di situ akan muncul. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa meminta murid-muridnya men-scan kode ini, barcode kode ini, atau membagikan link. Nah, itu tapi terbatas waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi 1 menit. Nah, ini salah ya.
1 menit ya Pak De ya? 5 menit. 5 menit, 5 menit. 50 second. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah Second masuk loh, di Pak kelas De. saya, Pak De second loh itu. Menit enggak, apa? Oh iya. menit, Ya, 5 menit. sebelahnya yang secondnya yang Nggak berjalan. kelihatan. Nah itu di copy aja Pak De. Di copy, kirim ke chat. Nah, Ini nggak bisa, Iya. nggak bisa di copy teh, nggak bisa. Bisa. nggak bisa, Harusnya mah bisa. nggak bisa. Ini di klik kanan nggak bisa. Di copy dulu nggak bisa. Harusnya bisa itu. Oh, mungkin pakai Ctrl C. Coba. Harusnya bisa di copy. Di Coba. di chat, bukan di situ, di chat. Oh, di chat ya. Ya udahlah, udah keburu di grup ya wes, di grup aja. Bentar. Mana? Chat. Semoga bisa. Chat Zoom-nya kemana? Nggak bisa teh. Ya udah. Jadi caranya seperti itu ya Bapak Ibu, ini lagi nggak bisa nih Pak De Puspa nggak bisa ngebagiin linknya. Tapi dari peserta yang di situ kita beritahu, jadi peserta didik kalau memang ingin materi yang kita sampaikan itu 5 menit. Jadi kalau toh misalkan 5 menit nggak bisa, mungkin bisa yang temannya yang sudah mendownload bisa dibagikan seperti itu. Kalau saya sih seperti itu teh. Iya. Nah terus apabila gini Bapak Ibu, slide ini yang sudah tersimpan jawabannya ingin dihapus semua respon dari peserta, itu bisa delete all respon. Jadi kembali menjadi seperti yang belum ada isinya. Tapi apabila Bapak Ibu kan ingin merekap. Nah, kalau ingin merekap jangan di delete, tapi Bapak Ibu punya master. Jadi punya master di kelas A, nanti bisa di-copy pakai di kelas B, di-copy dipakai di kelas C sehingga respon dari murid-murid tidak hilang. Jadi seperti itu. Atau shift S. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti tugasnya akan dikasih tahu Pak Puspa, nggak susah-susah kok, insya Allah. Tapi kuncinya adalah Bapak Ibu sudah mendownload dulu kelas poin di dalam PowerPoint Bapak Ibu sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh kelas poin. Demikian, Mbak Tia atau Mbak Ayu mungkin mau menambahkan? Monggo Bu Tia dan Bu Ayu. Kalau dari saya sih nggak ada ya Bu, karena sebenarnya penjelasan dari Pak Puspo sama Bu Umi udah lengkap dan komplit, super mantul. Jadi paling cuman harapannya semoga dengan adanya kelas poin, pembelajaran Bapak dan Ibu bisa semakin mudah dan dapat menciptakan kelas yang interaktif. Wih, terima kasih Mbak Ayu. Mbak Ayu yang promosi Wakom itu sampai tanggal berapa ya? Sampai akhir bulan ini Bu. Jadi Bapak Ibu silakan bergabung di sosmednya Kelas Poin Indonesia, bisa di FB, Telegram, apapun di Instagram, supaya sambil menyelam minum air, mengerjakan tugas dari Pak Puspo, dan juga bisa dapat Wakom ya Mbak Ayu ya. Jadi membawa Kelas Poin ini ke sekolah Bapak Ibu, lalu nanti upload di FB-nya Kelas Poin Indonesia, siapa tahu beruntung mendapatkan tablet. Begitu ya Mbak Ayu ya? Oke. Saya nggak boleh ya Mbak Ayu? Hadiahnya banyak banget Bu. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, selain ikutan workshopnya juga, jangan lupa ikutan giveaway-nya karena pemenangnya nggak cuma satu. Asik. Aku boleh nggak kalau gitu? Ikutan ya? Ya Bu. Aku boleh nggak? Ya. Nggak bingung deh jawabnya gimana. Boleh, tapi nggak tahu. Tadi apa Bu? Ikutan giveaway. Apa syaratnya tadi Bu? Syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah membawa Kelas Poin ini ke sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengajarkan ke guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu, lalu didokumentasikan, lalu diupload ke FB-nya Kelas Poin Indonesia dengan persyaratan yang ada di FB. Bapak Ibu silahkan ke FB, nanti ada pengumumannya di sana, ada tagarnya. Siapa tahu beruntung mendapatkan tablet dari Wakom dan tidak hanya satu, banyak giveaway-nya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, sip.
Kalau di forum Mohon maaf, KKG Pak boleh, Puspo. Bu. Kenapa? Apa? Mohon maaf, Kenapa? Bu. Forum KKG. Kenapa? Materinya kan sudah tersampaikan ya. Ini ada yang bertanyakan itu bicara-bicara Oke. tentang pentabletnya itu. Iya. Dari kelas poin sendiri ada nggak pentablet disediakan untuk supaya kita pesan nggak usah jauh-jauh gitu. Oh, kita enggak ya Mbak, tapi kalau Bapak Ibu mau, kelas poin bekerja sama dengan Wacom ya Mbak Ayu ya. Iya, betul. Dan kalau Bapak Ibu membeli Wacom itu biasanya nanti ada juga kode pro untuk 3 bulan ya Mbak Ayu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan ke Instagram Wacom. Bu Umi. Ya. Pertanyaan Bu Umi nanti aja. Iya. Teh, nanti. Udah nanti dulu. Ya, nanti tambahan. Silakan Bu Ila untuk Ya. yang tanya-tanya. Ya, terima kasih Pak Puspo dan Bu Umi yang telah menyampaikan materinya tadi, menarik sekali. Saya sampai kewalahan tadi mau ngisi juga. Ini ada pertanyaan ini Pak dari Ibu Noviani. Bagaimana caranya jika ingin meminta siswanya mengirim jawaban berupa video? Kalau video belum bisa ya di kelas poin ya Bapak Ibu ya. Tapi Oh, mudah-mudahan gitu. di generasi 2 bisa video, bisa suara ya Mbak Ayu ya. Mudah-mudahan terakomodasi di kelas poin versi 2. Jadi untuk versi 1 ini sementara video itu belum bisa. Ya, Oke. Terus ini Bu ada beberapa pertanyaan lagi nih. Sebentar. Bagaimana cara merubah background-nya? Background di tadi papan tulis kali ya? dijelasin. Udah dijawab Tadi tadi sama Pak Puspo ya? Diulang lagi mungkin Teh. Boleh. Tahu. Oke. Jadi Bapak Rahmadi Pak, cara merubah background-nya gimana tadi Bu? Jadi ingin diulang lagi nih. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ini untuk background ya Bapak Ibu. Di PPT Bapak Ibu, PowerPoint Bapak Ibu, di sini ada whiteboard ya, whiteboard background. Jadi papan tulis maya ini, papan tulis maya. Itu Bapak Ibu klik di sini. Nah, nanti akan muncul ada 6 ini. Ada yang 6 yang tersedia. Dan kemudian jika ingin mengganti ya, pilih salah satu dari yang ada di sini. Ya, coba ini saya delete aja, mungkin remove. Nah, ini ada yang ini saya remove dulu. Nah, di sini ada 6, tinggal masukkan saja kita yang titik 3. Pakai yang white misalkan. Nah, ini akan putih. Ya. Kemudian kalau di sini kita pakai image ya. Pakai image berarti kita akan minta di sini di laptop kita mencari, kalau kita sudah membuat bisa tampilkan di sini. Contoh ini, ini juga sudah, akan muncul ini. Kemudian bisa juga ini yang terakhir, use current slide yang barusan kita buat, yang kita klik misalkan. Ini ada yang slide yang ada di sini, di saya current slide saya coba. Nah, karena yang saya tampilkan itu slide nomor 50, maka akan muncul di sini di slide 50 seperti itu, Bapak. Nah, setelah memilih salah satu dari ini atau menempel atau membuat sudah, ini kita tutup, baru ketika slideshow, nah ini, kita slideshow, ya, nah di slideshow misalkan di sini, nah ini akan muncul, ini, Kak. Karena itu di hidden Pak De. Iya, di hidden tadi. Iya. Di checklist dulu atasnya. Oh, di checklist dulu. Ini stopnya nggak bisa ini. Oh, saya skip aja. Ini apa yang hidden ya? Oh, ini aja.
Oh, ini. Nah, ini nanti, nah, ini Bapak Ibu ada whiteboard ya. Whiteboard tinggal pilih. Nah, ini kita pilih yang mana? Terserah. Misalkan yang hitam akan muncul dan kita bisa menulis di sini yang pakai kuning, hijau misalkan. Nah, ini kita tulis seperti ini. Nah, atau mungkin kita ganti lagi pakai yang punyanya Ibu ini, Bu Titin. Silahkan. Atau mungkin pakai yang ini lagi bisa. Nah, itu tergantung. Itu sebenarnya kita bisa buat untuk whiteboard Maya, itu tergantung kreativitas kita sesuai dengan mapel kita. Mungkin akan lebih kreatif jika Bapak Ibu yang mengkreasi sendiri. Begitu. Terima kasih Pak Puspo atas penjelasannya. Ini Pak ada pertanyaan lagi Bu Umi dari Bu Evi Setiawati. Sebenarnya ada 2 pertanyaan nih dari Bu Evi, saya jadikan satu ya. Yang pertama, bagaimana cara membuat labirinnya? Jadi dia penasaran nih. Kemudian drawing apa bisa selain menggunakan labirin tersebut? Itu pertanyaan dari Ibu Evi. Silakan Pak De. Untuk labirin, ya labirin. Nah, sebetulnya kita dengan PowerPoint, dengan PowerPoint yang sudah ada di sini, itu tergantung kita mengkreasi. Dan kreasi yang Bapak Ibu inginkan sebenarnya sudah tersedia di Google. Nah, jadi Bapak Ibu kalau menginginkan seperti itu bisa mencari atau browsing. Mungkin langsung, karena saya yakin untuk mencari itu, misalkan Bapak Ibu nggak bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Nah, saya yakin di Google itu sudah pandai bahasa Indonesia. Itu tinggal ketik di browsing, kemudian apa yang kita cari pasti ketemu. Mereka akan menanyakan juga apa yang dimaksud ini. Nah, itu semuanya tergantung kreativitas dari Bapak Ibu. Begitu, Bunda Ila. Ya, terima kasih Pak Puspo. Ini berikutnya ada dari Ibu Maria Agustina Dharma. Menulis whiteboard pakai apa ya Bu? Karena kalau pakai mouse susah. Betul banget. Iya, betul. Ya, kalau ini kebetulan saya sudah punya pen tablet di Wacom, dari Wacom. Dulu saya mendapatkan souvenir dari Mbak Tia, kelas poin di, nah seperti itu. Tapi itu tergantung kita. Jadi ya kalau pakai mouse memang sulit untuk menulis dan sebagainya itu. Tapi alangkah indahnya kalau itu kebetulan kalau memang Bapak Ibu punya rezeki dan kebetulan juga kelas poin bekerja sama dengan Wacom, tadi sudah disampaikan barangkali rezekinya ada di tangan Bapak Ibu, silakan Bu, ikut giveaway. Ya, dari giveaway dari kelas poin. Itu ada Pak Arifuddin yang mau bertanya, itu sepertinya kasihan itu. Pak Arifuddin. Angkat tangan terus. Angkat tangan. Monggo Pak Arifuddin, silakan Pak Arifuddin. Pak Arifuddin. Iya Pak De. Selamat malam Pak De. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Dari Parepare, Sulawesi Selatan. Parepare, ya. Parepare. Ya. Jadi kemarin malam kan sempat dijelaskan tapi saya lupa. Saya ingin penjelasan tentang short answer dengan apa ya? Word cloud, ya. Word cloud, apakah dibatasi karakternya atau tidak? Saya lupa kemarin penjelasannya. Kalau ya langsung saya jawab ya. Untuk word cloud itu hanya 40 karakter. 40 karakter. Itu sudah saya coba. Seandainya siswa menjawab lebih dari 40, mereka bisa mensubmit atau mengirim
tapi tidak terkirim jawabannya. Begitu. Oh, gitu. Demikian juga untuk yang short answer. Short answer itu 1.500 karakter. Jadi seandainya lebih dari 1.501, nah, itu mereka bisa mengirim, tapi tidak terkirim. Seperti itu. Bisa mengirim tapi tidak terkirim. Mereka akan tanya, loh, saya sudah Pak. Nah, belum ada di sini. Nah, biasanya ini mungkin kendala yang saya sering hadapi ketika menggunakan kelas point. Mohon untuk Bapak Ibu bersabar karena kadang-kadang ini jaringan memang sangat berpengaruh. Jadi ketika anak-anak itu sudah mengirim, sudah diberitahukan pada saya, malah HP-nya diberikan pada saya. Lupa ini loh sudah saya, seperti itu. Tapi ternyata belum terdeteksi. Ini mungkin satu karena jaringannya itu juga. Kemudian juga mungkin ya seperti tadi, mungkin kalau pakai word cloud karakternya lebih dari 41, nah, seperti itu. Begitu Pak Arif. Ya, makasih Pak Dik. Sama-sama. Oke, terima kasih. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Indri Nurdian. Cara menampilkan pulpen di bagian bawah slide gimana ya Bu? Di saya tak nampak annotation settingsnya. Hadir. Nah, Bapak Ibu, apabila anotasinya di bawah tidak muncul, Pak D coba share screen. Barangkali di atasnya Bapak Ibu tidak di checklist. Nah ini. Ya. Oh. Yang di atas itu, Pak D share screen dulu. Oh, belum ya. Jangan jewer, ya teh ini. Nih ya Bapak Ibu, di atasnya mungkin display toolbarnya nggak Bapak Ibu checklist sehingga tidak muncul ya Bapak Ibu ya. Yang di atas itu toolbar itu ya. Nah terus toolbar ini display toolbar ini belum dicentang. Tadi ada yang bertanya bagaimana cara menampilkan kode. Nah kode itu bisa ditampilkan ketika Bapak Ibu slideshow. Kalau Bapak Ibu tidak slideshow maka tidak akan tampil. Nggak muncul. Udah di slideshow tapi nggak muncul. Mungkin display kode kelasnya itu tidak di checklist. Kan kalau tidak di checklist berarti tidak akan muncul display kode. Coba praktek. Sekarang displaynya ini toolbar, toolbar sama display kelas tidak saya centang. Silakan. Ini saya slideshow. Nah, ini slide nggak ada kodenya kan? Nggak ada kodenya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini toolbarnya juga nggak ada. Ya, jadi ketika Bapak harus dicentang. Ya, harus dicentang. Akan menguji coba ke murid Bapak Ibu, saran saya Bapak Ibu coba dulu di rumah, muncul nggak ya? Bapak Ibu buka laptop, Bapak Ibu buka HP seperti itu. Jadi kalau akan menguji cobakan, saya coba dulu. Nanti anak saya suruh coba gitu ya. Muncul nggak nih di laptop, di kamera kamu? Oh nggak muncul mah pertanyaannya. Oh berarti ada settingan yang saya mungkin lupa menceklisnya. Oh kodenya nggak muncul. Oh mungkin saya belum mencentang 3 perintah di atas ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jangan takut untuk mencoba ya, dicoba dulu sebelum kita uji cobakan ke murid-murid kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Umi atas penjelasannya. Betul, Bunda Feni. Ini mungkin juga menjawab dari Ibu Ristawani ya, mengapa papan tulis tidak muncul di slide itu ya? Iya, tadi karena itu. Oke, berikutnya dari Ibu Feni Fadilah. Pakai pen tablet harus ada yang diinstal lagi kah? Nggak ada. Tidak. Ada ya. Kalau hanya pakai pennya ya? Nggak langsung kalau aku kan juga punya pen tablet dari Wacom, bukan promosi Bapak Ibu karena dapat hadiah juga. Itu langsung dicolokkan kabelnya ke laptop kita langsung bisa pakai. Ya memang kadang-kadang ada yang pen tablet yang harus menginstal dulu ada. Memang ada seperti tergantung itu, merek, tapi kan? ya tergantung merek, tergantung ya kata orang Jawa apa? Rego nggawa rupa jare.
Gitu. Ini, Oh, ini ternyata seluruh tadi Indonesia ngomongnya bahasa Jawa. Harga membawa rupa. ada harga, ada barang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ternyata tadi jawaban dari Bu Umi menjawab juga dari dari pertanyaan Bapak Triyono cara memunculkan kode kelas ya. Jadi sudah terjawab. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Feni Fadilah. Kayaknya udah nggak sabar nih. Kalau nanti versi 2 launching, apakah harus install ulang lagi? Mungkin nunggu ya Pak ya? Ya, nunggu nanti. Pasti ada informasi. Makanya Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, silakan selalu mengikuti informasi-informasi yang ada di Facebook Kelas Poin, atau Instagram, atau Telegram, sehingga nanti dengan mudah informasi itu akan, nah itu kalau nggak percaya nanti itu biasanya Mbak Ayu, itu yang biasanya memberikan informasi-informasi, kemudian kadang-kadang juga kalau sudah itu Teteh juga seperti saya mah share bagian seperti itu, begitu. Terima kasih Pak Puspo. Jadi ini kita matangkan dulu nih untuk yang pertama ya, versi yang awal. Ya, siapa tahu nanti ketika ada versi 2 kita benar-benar udah siap dengan perubahan-perubahannya barangkali ya. Kemudian ini dari Bapak Desta Sutriyana, Pak. Apakah PowerPoint yang di Kelas Poin berbeda dengan PowerPoint yang umum yang ada di laptop? Betul, beda. Sebetulnya sama saja sih, sama saja, tergantung dari versinya tadi Office-nya juga. Hanya karena Kelas Poin ini add-in, jadi disematkan di PowerPoint, sehingga powerful-nya itu akan kelihatan. Tapi kalau kita tidak mencantumkan itu mencantumkan atau mengeditkan ke PowerPoint, Kelas Poin itu ya bagus juga. Apalagi kalau saya lihat itu tergantung versinya. Saya melihat itu punya PowerPoint yang punyanya 365 ya Teh ya. Iya. Itu desainnya bagus-bagus. 365 tapi itu tapi yang offline ya, bukan yang online. Yang portable, jadi itu. Tapi itu belum bisa interaktif seperti di Kelas Poin, seperti itu maksudnya. Sementara karena kita katakan menumpang untuk menambah keindahan, ketakjuban PowerPoint, Kelas Poin itu menyumbang sesuatu sehingga PowerPoint kita semakin yahut seperti itu, Bun. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kemudian ada lagi nih dari Bapak Rahmadi lagi. Izin tanya lagi, Bu, cara memasukkan musik ke slide bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, adakah batasan reset class code yang ada di kanan atas itu? Terima kasih. Silakan Pak De memasukkan musik. Oh, memasukkan musik untuk di Kelas Poin. Kalau di slide. Di slide. Kalau di slide mah masukin musik biasa ya. Tapi kalau bisa sama. Kita slideshow, bawaan musik dari Kelas Poinnya itu ada sendiri ya Mbak Ayu ya. Jadi nggak bisa ditambah ya, tapi itu sudah bawaan dari Kelas Poinnya. Ketika Bapak Ibu slideshow, di situ kan ada gambar tangga nada tuh Bapak Ibu. Nah itu. Jadi tapi tidak bisa ditambah Bapak Ibu karena itu sudah bawaan dari Kelas Poinnya. Jadi sementara ini untuk menambahkan video dan musik ditampilkan di Kelas Poin, di siswa kita masih belum. Semoga aja itu menjadi PR. Dan untuk yang kedua ini saya tunggu-tunggu, semoga ada seperti itu. Karena saya suka mengupload video untuk pembelajaran saya ini. Ya. Nah, antisipasinya begini, Bu. Kalau kita menginginkan pakai video atau audio, kita harus pakai LCD. Artinya, jadi
di PPT kita atau di PowerPoint kita bisa kita tampilkan. Nah, tapi di kelas point yang anak-anak itu masuk di kelas itu tidak bisa. Jadi kita bisa melihat dulu, jadi di LCD kita dengarkan, kita lihat, baru nanti pertanyaannya ada di kelas point. Seperti itu. Itu biasanya solusi saya seperti itu. Ya. Meriset Terima kasih, kode, Pak, solusinya satu lagi menarik. meriset kode itu tidak ada batasan ya Mbak Ayu ya. Oh Meriset iya, kode riset ya lupa. di kelas point itu tidak ada batasan. Ada, Bu. Oh, ada berapa kali? Nggak ada. Oh, ya Nggak nggak ada. ada kan? Nggak ada. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu mau meriset kode itu berapa kali ya terserah Bapak Ibu. Cuma nanti murid berulang-ulang keluar masuk aja. Kasihan. Oke. Terima kasih Bu atas jawabannya juga dari Bapak Pak Puspo. Terus ini Pak, ini ada yang tertarik sekali kayaknya nih dari Bapak Ismail Bahanan. Jadi berapa harga premium yang 1 tahun? Itu yang Nah, itu Mbak Ayu yang Mbak Ayu, ayo Mbak Ayu. Ayo. Sebentar Bu, sorry sinyal. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang tertarik berlangganan kelas poin selama 1 tahun, kita itu menerapkan harga nggak sesuai yang ada di website. Untuk di website itu kita ada harganya untuk 1 tahun itu sekitar 1.800.000 per bulan. 1.560 Mbak. Ya, per bulan. Cuman kok per tahun, Bu? Kan $90 setahun. Iya, Kalau iya. di kurs itu 1.560 setahun. Ya, nah cuman kalau khusus di Indonesia kita memang lagi ada promo, yaitu 300.000 itu untuk 1 tahun, gitu. Menghubungi siapa? Nah kalau misalnya Bapak dan Ibu tertarik, boleh langsung menghubungi saya atau mungkin Bu Umi. Oh gitu. Oke. Baik. Itu Bu ya. Jadi kalau Bapak Ibu Ada tambahan Bu Ayu? Kalau Bapak Ibu beli di web itu harga normal seluruh dunia $90. Kalau di kurs itu setara dengan 1.560. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin harga Indonesia 300.000, boleh menghubungi saya atau Mbak Ayu. Silahkan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Ayu dan Bu Umi atas informasinya. Ini Sama-sama. kayaknya pasti tertarik sekali nih Pak Ismail Bahanan. Mudah-mudahan yang lain juga ngikut nih. Ini untuk TOT ini Mbak. Ya, dari Pak Ini buat dari ya mau tanya apa nanti ada TOT kelas poin. Nah, makanya itu silakan Mbak Ayu. Untuk Bapak dan Ibu yang mau TOT, mungkin bisa bergabung dulu ke sosial media kelas poin. Nanti kita akan informasikan berbagai macam pelatihan dasar sampai ke TOT-nya. Jadi silakan langsung bergabung dulu ya ke sosial media kelas poin. Itu. Bisa di Facebook, Instagram atau Telegram. TOT ini berbeda dengan CCT ya Mbak Ayu ya. Kalau CCT itu ada di webnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin seperti saya, seperti Pak Puspo, seperti ada Pak Samsir, seperti Pak Suhardi kemarin ada, Pak Taufik, itu Bapak Ibu ke webnya kelas poin, lalu Bapak Ibu melatih 200 guru, lalu lampirkan foto-foto terkait dengan kegiatan Bapak Ibu, nanti baru ceritanya bukan di verifikasi. Diverifikasi, dinilai apakah layak menjadi CCT kelas poin Indonesia atau tidak. Kalau TOT itu biasanya berbeda dengan CCT Bapak. Apa? Ini enggak, saya lupa juga ini. Apa? Ini kita juga kehadiran ini CCT baru juga ini. Ya kan Pak Samsir tadi aku bilang. Iya. Pak Samsir. Iya Pak Samsir. Makasih Pak Samsir udah datang. Pak Samsir terima kasih sudah hadir. Jadi di Indonesia baru 14 CCT yang ada ya Mbak Ayu ya. Ya. Jadi seperti itu. Bu Ila ini udah 21:17. Ya, udah lewat 12 menit nih. Kayaknya kita harus tutup dulu Bu. Silakan mungkin mau melaksanakan refleksi dan memberikan tugas ya. Tugas mah biar Pak Puspo aja karena saya kan mendampingi dia. Aduh, baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati,
untuk tugas akan saya share di grup masing-masing nanti. Yang jelas kami tidak akan memberikan tugas yang sulit karena namun walaupun tidak sulit tapi tetap masih bernuansa kelas poin sehingga kelas poin yang Bapak Ibu pahami itu semakin menginginkan Bapak Ibu untuk mengeksplor. Itu yang kami inginkan. Dan kemudian ini salah satu platform ya di Indonesia yang baru. Ini baru 1 tahun lebih ya Mbak Ayu ya. Ini sudah luar biasa yang Februari menggunakan. dari masuk Indonesia kalau nggak salah. Ya, Februari sekarang sudah berarti 1 tahun 1 bulan. Nah, itu sudah luar biasa dan memang mudah sehingga mari kita sama-sama memanfaatkan platform ini sebaik-baiknya. Kalaupun kita punya platform yang lain, mungkin bisa kita kolaborasikan sehingga semakin antara platform satu dan yang lain itu semakin sejajar dan saling mendukung. Saya atas nama Teh Umi Poin menyampaikan luar biasa terima kasih kepada peserta, kepada IGI Kabupaten Probolinggo yang sudah memberikan kesempatan pada kami, saya dan Teh Umi, juga kelas poin, memberikan sesuatu tentang kelas poin, walaupun mungkin ini belum semaksimal yang Bapak Ibu inginkan. Namun dengan tidak sedikit ini, semoga ini sangat bermanfaat dan bisa membuat Bapak Ibu semakin seru bersama anak-anak untuk pembelajaran yang masih labil ini. Itu aja. Nanti untuk tugas-tugasnya akan saya share di grup karena memang harus saya coba supaya nanti Bapak Ibu memahaminya betul-betul bisa. Jadi ini bocoran saja, yang jelas manfaatkan 5 kuis yang ada di kelas poin, baik word cloud, image, upload image, kemudian multiple choice, kemudian short answer, dan slide drawing. Itu yang 5 itu dimanfaatkan. Boleh nanti kalau saya sudah share ya, kemarin saya sudah share itu contoh, itu bisa Bapak Ibu kreasikan lagi. Saya yakin Bapak Ibu lebih bagus untuk membuat PPT atau dengan nuansa kelas poin ini. Gitu. Begitu Bu Ila. Ya. Terima kasih Pak Puspo atas refleksinya dan juga informasi untuk pemberian tugasnya nantinya. Terima kasih saya ucapkan juga buat Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk tetap hadir pada Zoom kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Umi Tira Lestari, Bapak Puspo Andoko, Bapak Muhammad Taufik, Ibu Tia, dan Ibu Ayu memberikan gambaran yang lebih luas lagi tentang penggunaan akun Classpoint bagi peningkatan belajar murid-murid kita. Itu aja. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama dulu. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga pendidikan. Amin. Sebentar Bu Ila, Bapak Ibu, Ya. Bapak Ibu, kuncinya adalah Bapak Ibu bisa menginstal Classpoint. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman kita nggak bisa ya Bapak Ibu, maksudnya berdiam diri tidak mengupgrade teknologi, karena jangan-jangan murid kita lebih berinovasi dibandingkan kita. Jadi apabila komputer Bapak Ibu tidak sesuai dengan spesifikasi dari Classpoint,
saya minta Bapak Ibu mengupgrade dulu. Mengupgrade itu tidak menghilangkan data ya Bapak Ibu ya, tapi malah membuat kita akan semakin bisa berinovasi di dalam pembelajaran kita. Hanya itu aja sih Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Umi. Kita berdoa dulu sebelum kita akhiri. Berdoa dimulai. Selesai. Demikian belajar bersama dengan Kelas Point dan IGI Kabupaten Probolinggo pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima IGI kasih Teh Probolinggo, Umi. Mbak Tia, Pak Ayu, Pak Samsir, Pak Ya, Pak Samsir, terima kasih, Pak Taufik.